Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang materi integral tertentu. Yang mana kami beranggotakan saya sendiri. Nama saya Rasa Saria dengan NIM 1920206047 dan rekan-rekan saya yang bernama Nama saya Prayasari dengan NIM 1930 Baik, perkenalkan nama saya Septi Utari dengan nomor induk mahasiswa 19202060044. Perkenalkan, nama saya Rezi Evanda Ceria, nomor induk mahasiswa 1920206043. Kami dari kelas Matematika 3 Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019. Stay tuned and happy watching! Saya akan menjelaskan pengertian integral tertentu. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian integral. Secara sistematis, istilah integral adalah menentukan suatu fungsi yang turunannya atau diferensialnya diberikan. Integral dapat diaplikasikan dalam penentuan luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva fungsi, volume benda padat, dan beberapa aplikasi lainnya. Lambang integral menyatakan operasi integral yang diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan bangsa Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Yang kedua yaitu pengertian integral tertentu. Integral tak tentu adalah proses untuk menentukan antiturunan yang umum dari suatu fungsi yang diberikan. Integral tak tentu dinyatakan integral fx dx yang dibaca integral dari fx terhadap x. Fungsi umum yang ditentukan melalui integral fx sama dengan fx plus c, yang dimana fx yaitu fungsi integral umum dan f aksen x sama dengan fx. Fx yaitu fungsi integral dan c yaitu konstanta. Di sini ada contohnya seperti integral 2x terhadap x sama dengan x kuadrat plus c. Baiklah teman-teman, jika tadi sudah dijelaskan bahwasannya antiturunan dari fx itu dinotasikan dengan integral fx dx. Nah, di sini kita ada 4 teorema. Yang pertama itu ada teorema A tentang aturan pangkat. Di mana teorema ini berbunyi jika R sebarang bilangan rasional kecuali 1, maka integral x pangkat R dx itu sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Jangan lupa ya C konstannya. Yang kedua itu teorema B. Ini tentang trigonometri ya. Yang mana jika integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c, dan integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Itu bunyi dari teorema B. Yang ketiga itu teorema C, itu tentang kelinieran. Di sini bunyinya andaikan f dan g mempunyai antiturunan dan andaikan k selalu konstan, maka jika k-nya selalu konstan itu maka satu integral k fx dx sama dengan k-nya dikeluarin dari integral k integral fx dx. Yang kedua itu jika integral fx plus gx dx, maka integral fx plus integral gx. Yang ketiga, jika integral fx min gx sama dengan integral fx min integral gx. Itu jika f dan g mempunyai antiturunan. Selanjutnya itu teorema D, yang mana itu aturan pangkat yang diperumum. Andaikan
G suatu fungsi yang dapat didefinisikan dan R suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka didapat integral Gx pangkat R G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang rumus-rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini dimisalkan ada fx dan gx masing-masing adalah fungsi integran yang dapat ditentukan fungsi integral pada umumnya, dan c adalah konstanta real, maka didapatkan rumus yaitu pertama itu integral dx sama dengan x plus c. Kedua, integral k dx sama dengan kx plus c. Jika ada integral fungsi fx plus minus gx dx, maka fx dx plus minus integral gx. Yang keempat, jika terdapat k fx dx, maka k integral fx dx. Selanjutnya, yang kelima itu dalam kasus jika n tidak sama dengan min 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Atau dengan menggunakan k yang pada rumus b, itu integral k x pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang keenam, dalam kasus jika n sama dengan min 1, maka integral 1 per x sama dengan ln x plus c. Yang b, integral k per x sama dengan k ln x plus c. Baiklah, selanjutnya itu aplikasi integral tak tentu pada fungsi aljabar. Di sini ada untuk menentukan fungsi fx jika f aksen x dan fa diketahui. Jadi kita akan mencari fx jika pada soal diketahui f aksen x dan fa. Jika fx dan fa diketahui, a merupakan konstanta real, maka itu merupakan C ya, pada hasil pengintegralan yang mempunyai sifat nilai tertentu. Sebagai akibatnya diperoleh sebagai fx tertentu pula. Jika nilai x sama dengan A, dinamakan sebagai syarat awal atau syarat batas bagi fx. Di sini kita punya contoh soal. Jika diketahui f aksen x sama dengan 2x plus 3 dan f1 sama dengan 14, maka tentukanlah fx. Nah, di sini kita ketahui bahwa f aksen x itu ada 2x plus 3. Maka kita akan cari fx, kita menggunakan integral tak tentu. Sehingga integral tak tentu dari 2x plus 3 dx didapatlah x kuadrat plus 3x plus c. Sekarang kita akan mencari nilai c atau nilai konstanta realnya. Kita menggunakan f1 sama dengan 14. Diketahui f1 sama dengan 14, maka 1 kuadrat plus 3 dikali 1 plus c. Kita substitusikan ya, x-nya itu sama dengan 1 pada x kuadrat plus 3x plus c. Jadi 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 ditambah c sama dengan 14. 4 plus c sama dengan 14, maka c sama dengan 14 kurang 4 sama dengan 10. Sehingga fx yang kita dapat itu x kuadrat plus 3x plus 10. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu adalah integral tak tentu pada fungsi trigonometri. Selain pada aljabar, kita juga punya pada trigonometri. Seperti yang kita ketahui itu, trigonometri itu identik dengan sin, cos, tan, cosecant, kotangen, dan secant.
di sini sudah ada tabel yang menyatakan tentang fungsi fx menjadi f aksen x, yang mana dia merupakan turunan dari fungsi fx tersebut. Bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah, atau jika teman-teman kurang jelas, bisa teman-teman screenshot agar teman-teman bisa memahaminya. Ya, seperti sin itu turunannya ada cos x. Cos x min sin x. Tabel ini bisa dilihat dan bisa dihafalkan atau teman-teman ingat agar mempermudah jika kita menjawab soal nanti. Nah, selain pada tabel tersebut, kita juga punya di bawah tipe-tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini udah dirangkum dari beberapa turunan fungsi tersebut. Seperti tipe 1 ya, integral tertentu dari cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Yang kedua ada sin x dx itu min cos x plus c. Nah, jadi ini sudah ada rumus-rumus dasar integral pada fungsi trigonometri agar dipermudah. Jadi jika teman-teman mempunyai soal atau mempunyai masalah tentang fungsi trigonometri, itu dipermudah dengan rumus-rumus tersebut. Rumus-rumus tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ini didapat dari tabel-tabel tersebut. Oke, baik. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya di mana hitunglah integral tertentu dari integral x pangkat 4/3 dx. Nah, pada soal penyelesaian soal ini, kita gunakan sifat integral. Nah, sifat integralnya yaitu di mana jika integral x pangkat r dx, maka hasil integralnya yaitu x r ditambah 1 per R ditambah 1. Oke, jadi R di sini adalah pangkatnya. Kita lihat pada soal, pangkatnya itu adalah 4/3. Maka langsung saja kita jawab seperti berikut. Oke, jadi untuk integral dari X pangkat 4/3 dx itu sama dengan X. Oke, di sini R plus 1. Nah, R-nya itu adalah 4/3. Kita tulis 4/3 ditambah 1. Kemudian per di sini adalah R-nya 4/3 ditambah 1. Oke, jadi pada sifat ini juga kalau untuk integral tak tentu itu belakangnya itu pasti ada C-nya ya. Oke, jadi ini plus C. Kemudian langsung saja kita operasikan X pangkat 7/3. Terus di sini adalah per 7/3 plus C. Oke, jadi ini kita ke ataskan 3-nya itu, maka 3/7 X 7/3 plus C. Jadi inilah hasil integralnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di mana soal yang kedua ini soalnya adalah hitunglah integral dari 3x kuadrat plus 4x dx. Nah, pada integral soal ini itu kita gunakan sifat, di mana sifatnya yaitu sifat integral linear. Oke, jadi pada sifat integral linear ini yaitu jika integral fx ditambah gx dx, maka hasilnya adalah integral fx dx ditambah integral gx dx. Oke, jadi langsung saja kita jawab. Integral 3x kuadrat plus 4x dx sama dengan integral 3x kuadrat dx.
plus integral 4x dx. Nah, jadi di sini fungsi fx-nya adalah 3x kuadrat, sedangkan fungsi gx-nya itu adalah 4x. Jadi 3x kuadrat ini adalah fungsi fx-nya, terus 4x ini adalah fungsi gx-nya ya. Nah, kemudian ini 3-nya kita keluarin. Maka 3 integral x kuadrat dx plus 4 integral x dx. Oke, jadi ini 3 x pangkat 3 per 3 sesuai pada soal yang pertama, x kuadrat ini kita tambah 1, terus pernya itu 2 ditambah 1 per 3, terus plus c1, terus plus 4 x kuadrat per 2 plus c2, kemudian sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3c1 ditambah 4c2. Kemudian x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Nah, karena ini sama-sama c dan 3 dan 4 itu adalah konstanta dari c1, dari c, maka ini kita namakan c. Karena ini sama-sama nilai dari c. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus c. Jadi itu saja contoh soal dari saya. Terima kasih. Baik, untuk contoh soal selanjutnya adalah integral tak tentu trigonometri. Diketahui untuk persoalan yang pertama, berapakah integral dari 2 sin 4x ditambah 9 dx? Maka untuk pengerjaannya dapat diselesaikan sebagai berikut. Diketahui bahwa 2 itu merupakan koefisien. Maka untuk koefisien boleh kita geserkan ke depan atau dengan kata lain kita keluarkan. Maka penyelesaiannya akan menjadi seperti 2 integral dari sin 4x plus 9 dx. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa rumus dari integral sin ax plus b itu adalah minus 1 per a cos ax plus b plus c, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Maka didapatkan hasilnya 2 dikali minus 1 per 4 cos 4x plus 9 plus c. Kita ketahui bahwa a-nya merupakan 4, maka tinggal kita substitusikan untuk a-nya adalah 4, maka didapatkan hasilnya seperti tadi. Selanjutnya untuk penyelesaiannya yaitu kita kalikan terlebih dahulu, maka didapatkan minus 2 per 4 cos 4x plus 9 plus c, dan didapatkan hasil akhirnya adalah minus 1 per 2 cos 4x plus 9 plus c. Baik, untuk persoalan kedua dipertanyakan adalah integral dari secant x plus tan x kuadrat dx. Sebelumnya kita harus menjabarkan terlebih dahulu pemfaktorannya. Maka setelah kita menjabarkan akan didapatkan secant kuadrat x ditambah 2 secant x tan x plus tan kuadrat x dx. Maka untuk persoalannya adalah integral dari secant kuadrat x plus 2 secant x tan x plus tan kuadrat x dx. Namun sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu terdapat tan kuadrat x yang kita ketahui bahwa tidak dapat diintegralkan. Maka kita dapat mensiasatinya dengan memanipulasi atau mengubahnya melalui identitas. Kita ketahui bahwa tan kuadrat x plus 1 sama dengan secant kuadrat x. Maka didapatkan tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x minus 1. Maka bentuk lain dari tan kuadrat x adalah secant kuadrat x minus 1. Selanjutnya, setelah kita mengubahnya atau mengubah bentuknya, maka didapatkan integral dari 2 secant kuadrat x plus 2 secant x tan x minus 1 berapa hasilnya. Dan setelah kita menyelesaikannya, didapatkan hasil bahwa
2 tan X plus 2 sekan X minus X plus C adalah hasil akhirnya. Baik, untuk contoh selanjutnya yang ditanyakan adalah integral dari 4 cos 2 theta minus 5 d theta. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Seperti awal yang saya jelaskan tadi, bahwa koefisien dapat dipindahkan di depan. Maka penyelesaiannya 4 integral dari cos 2 theta minus 5 d theta. Kemudian kita ketahui bahwa rumus integralnya adalah integral dari cos AX plus B dx. Rumusnya adalah 1 per A sin AX plus B plus C. Selanjutnya untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Maka 4 dikali 1 per 2, di mana 2 merupakan A dan kita substitusikan. Kemudian sin 2 theta minus 5 plus C. Maka didapatkan hasil akhirnya 2 sin 2 theta minus 5 plus C. Ya baiklah, itulah penjelasan dari kami. Mohon maaf